Menyelesaikan masalah dalam hubungan. Dalam sebuah hubungan, terkadang masalah muncul karena berbagai alasan. Akan tetapi, seringkali komunikasi yang buruk menjadi alasan mengapa beberapa orang kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang ada. Jika Anda sedang menghadapi masalah dalam hubungan yang dijalani, ada baiknya Anda memperbaiki komunikasi antara Anda dan pasangan agar masalah yang ada dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Anda juga dapat mempelajari cara menangani masalah yang muncul, agar Anda dapat mengabaikan pertengkaran-pertengkaran yang dulu pernah terjadi dan lebih berfokus pada pencarian solusi masalah. Setelah segala sesuatunya membaik, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memastikan hubungan yang dijalani tetap berjalan dan berkembang. Bagian 1. Memperbaiki komunikasi. 1. Luangkan waktu untuk berbicara dengan pasangan Anda. Ketika masalah muncul, seringkali komunikasi terputus, dan Anda menyadari bahwa Anda dan pasangan tidak banyak berkomunikasi seperti biasanya. Untuk memperbaiki komunikasi, cobalah saling meluangkan waktu untuk berbicara mengenai hal-hal kecil. Sebagai contoh, sisihkan waktu selama 15 menit di pagi hari untuk duduk dan saling memberitahu rencana pada hari tersebut. Atau, Anda dapat menghubungi pasangan pada jam istirahat untuk menanyakan kabarnya. Mengatur waktu untuk berbicara mengenai masalah yang dihadapi juga dapat menjadi hal yang bermanfaat. Dengan membatasi waktu untuk membicarakan mengenai masalah yang ada, Anda dapat mengurangi ketegangan dalam hubungan dan lebih cepat menemukan solusi. Sebagai contoh, Anda dan pasangan dapat meluangkan waktu dari pukul 7 hingga pukul 8 malam untuk membicarakan mengenai masalah tertentu. Usahakan percakapan tetap bersifat ringan dan hindari topik apapun yang dapat membuat pasangan Anda kesal. Tujuan dari percakapan tersebut adalah agar hubungan yang dijalani dapat kembali berjalan dengan baik. Jika pasangan Anda mengalami hari yang buruk atau merasa tertekan karena sesuatu, tentu saja Anda harus mendengarkannya, mendukung dan memberinya semangat. 2. Bicarakan masalah yang dihadapi di tempat umum. Jika Anda dan pasangan cenderung saling berteriak atau memaki ketika bertengkar, cobalah pergi ke tempat umum untuk membicarakan masalah yang dihadapi. Pergilah ke perpustakaan, kedai kopi, atau mal untuk membicarakannya. Tentunya Anda tahu bahwa jika Anda dan pasangan saling berteriak, Anda dan pasangan akan mendapatkan masalah karena mengganggu orang lain. Hal tersebut dapat membuat Anda dan pasangan sebisa mungkin menjaga volume suara agar tetap pelan, dan mengobrol dengan lebih sopan. 3. Cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Dalam hubungan, masalah dapat muncul jika salah satu pihak merasa tidak didengarkan dengan baik. Untuk mencegahnya, latihlah kemampuan mendengar secara aktif ketika pasangan Anda sedang berbicara. Tunjukkan kontak mata dengan pasangan Anda ketika ia sedang berbicara. Jangan memalingkan pandangan Anda, melihat ke arah ponsel, atau arah lain. Berikan ia perhatian secara penuh. Anggukan kepala Anda dan tunjukkan ketertarikan Anda dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat netral, seperti ya, ah, begitu ya dan oke. Lanjutkan ceritamu, ulangi kembali apa yang pasangan Anda katakan untuk memastikan bahwa Anda memahami ucapannya. 4. Tetap gunakan pernyataan dengan pronomina aku. Pernyataan yang diawali dengan pronomina kau atau kamu dapat membuat pasangan Anda merasa disalahkan atau dituduh, sehingga ia akan bersikap defensif dan bahkan memulai pertengkaran. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menggunakan pernyataan yang diawali dengan pronomina aku agar ia tahu apa yang selama ini membuat Anda merasa terganggu atau kesal. Sebagai contoh, daripada mengatakan kau tidak pernah merapikan kembali tempat tidur di pagi hari, Anda dapat mengatakan aku akan senang jika kau mau merapikan kembali tempat tidur jika kau bangun tidur setelah aku. 5. Tunjukkan penghargaan pada satu sama lain. Rasa tidak dihargai dapat memicu masalah dalam hubungan. Inilah mengapa penting bagi Anda agar selalu ingat untuk mengatakan hal-hal sederhana, seperti terima kasih dan aku menghargai usahamu sesering mungkin. Sebagai contoh,
Jika pasangan Anda sering mencuci peralatan makan yang kotor setelah makan malam, dan merapikan kembali dapur, tunjukkan penghargaan Anda atas perbuatannya. Cobalah katakan, "Aku ingin berterima kasih karena kau menjaga dapur kita selalu bersih dan rapi. Aku sangat menghargai usahamu." 6. Berpikirlah sebelum Anda berbicara. Terkadang, pertengkaran dapat memanas, dan Anda terpicu untuk mengatakan, atau ingin mengucapkan, hal-hal yang dapat membuat pasangan Anda merasa berkecil hati, atau tidak nyaman, dan bukan hal-hal yang dapat menyelesaikan masalah yang ada. Jika Anda terdorong untuk mengatakan hal-hal yang dapat melukai perasaan pasangan Anda, tenangkan diri Anda sejenak dan pikirkan mengenai masalah yang ada, serta apa yang dapat Anda katakan agar Anda dan pasangan lebih mudah mendapatkan solusi untuk masalah tersebut. Sebagai contoh, daripada menghina atau memanggil pasangan Anda dengan sebutan yang buruk, jelaskan apa yang menurut Anda perlu ia lakukan. 7. Biarkan pasangan Anda menyelesaikan ucapannya sebelum Anda menanggapi. Memotong perkataan salah satu pihak sebelum pihak tersebut selesai berbicara, juga merupakan salah satu penyebab masalah dalam hubungan. Jika Anda sering memotong pembicaraan pasangan Anda, cobalah hentikan kebiasaan ini dan biarkan ia menyelesaikan perkataannya sebelum Anda mengatakan apapun. Dengan begini, pasangan Anda akan merasa didengarkan dan Anda pun dapat memahami apa yang ia keluhkan. 8. Meminta maaflah jika Anda bersalah. Terkadang, Anda perlu meminta maaf agar dapat kembali menjalani hubungan dengan baik dengan pasangan Anda. Cobalah jujur pada diri sendiri dan cari tahu apakah Anda memang bersalah, dan perlu meminta maaf. Ketika meminta maaf, pastikan Anda melakukannya dengan tulus, jelas, dan tunjukkan apa yang akan Anda lakukan agar segalanya membaik. Sebagai contoh, Anda dapat mengatakan, "Maaf karena aku tidak sempat mengabari bahwa aku akan pulang terlambat. Lain kali, aku akan memberitahu." Bagian 2. Mencari solusi. 1. Kenali masalah yang dihadapi. Langkah pertama dalam menyelesaikan masalah tertentu dalam hubungan adalah menentukan seperti apa masalah yang sebenarnya sedang dihadapi. Sebagai contoh, jika Anda dan pasangan akhir-akhir ini banyak bertengkar, cobalah untuk mencari tahu alasan dari pertengkaran tersebut. Alasan atau pemicu pertengkaran mungkin berbeda bagi Anda dan pasangan. Sebagai contoh, Anda mungkin merasa bahwa pasangan Anda tidak banyak membantu merapikan atau mengurus rumah seperti seharusnya, sementara pasangan Anda merasa Anda terlalu banyak menuntut. Luangkan waktu untuk memikirkan tentang apa yang membuat Anda merasa kesal, dan mintalah pasangan Anda untuk melakukan hal yang sama. 2. Tunjukkan kebutuhan Anda. Setelah Anda mengenali masalah yang ada, Anda perlu menunjukkan apa yang Anda rasakan. Ketika menunjukkan perasaan, pastikan Anda memulai kalimat dengan pronomina aku untuk menunjukkan perasaan Anda, dan mencegah pasangan Anda merasa tersudutkan atau disalahkan. Sebagai contoh, Anda dapat mengatakan, "Aku selama ini kewalahan dengan urusan rumah dan aku membutuhkan lebih banyak bantuanmu." Setelah itu, pasangan Anda mungkin mengatakan, "Aku juga merasa kewalahan dengan jadwal kerjaku, dan kurasa kau tidak menghargai kerja kerasku." 3. Terimalah perasaan pasangan Anda. Menerima bahwa Anda mendengarkan pasangan Anda, dan memahami apa yang ia rasakan merupakan cara yang baik untuk menyelesaikan permasalahan. Jangan bersikap defensif karena hal tersebut hanya akan memicu pertengkaran dan kekesalan yang mendalam. Sebaliknya, tunjukkan padanya bahwa Anda mendengar dan memahaminya. Sebagai contoh, Anda dapat mengatakan, "Baiklah, aku mendengarkan ucapanmu. Aku tak tahu bahwa selama ini kau merasa seperti itu." Jangan bersikap defensif, bahkan ketika pasangan Anda menanggapi Anda secara defensif. "Seperti kau selalu mengomeliku dan tidak pernah menghargai kerja kerasku." Terimalah perasaannya dan tetap selesaikan masalah yang ada. 4. Buatlah rencana bersama pasangan Anda.
Setelah Anda menunjukkan perasaan dan saling menerima perasaan satu sama lain, Anda dan pasangan perlu membuat rencana untuk mengurangi munculnya ketidaksepakatan dan pertengkaran. Cobalah berkompromi dengan pasangan Anda agar keinginan atau kebutuhan Anda berdua dapat saling terpenuhi. Sebagai contoh, jika pasangan Anda merasa kurang dihargai, berjanjilah untuk lebih sering menerima dan menghargai usaha-usahanya. Anda juga dapat membuat aturan untuk tidak meminta pasangan Anda melakukan apapun sampai ia tidak terlalu sibuk. Di sisi lain, pasangan Anda juga dapat berjanji untuk lebih konsisten dalam melakukan pekerjaan rumah tertentu. 5. Cobalah hal-hal baru bersama pasangan Anda. Agar hubungan tetap berkembang, melakukan kegiatan hobi bersama atau melakukan sesuatu yang benar-benar baru, baik bagi Anda maupun pasangan, merupakan cara yang tepat untuk memperkuat hubungan. Pilihlah aktivitas yang Anda berdua ingin lakukan, namun pastikan aktivitas tersebut belum pernah dilakukan oleh Anda berdua sebelumnya. Sebagai contoh, Anda dapat mengikuti kelas memasak bersama, bergabung dengan klub jelajah alam, atau mempelajari bahasa baru bersama-sama. 6. Cobalah ikuti terapi pasangan. Jika Anda masih belum dapat menyelesaikan masalah yang ada, terlepas dari usaha yang Anda tunjukkan, terapi pasangan dapat menjadi pilihan yang tepat. Terkadang, komunikasi terasa dipaksakan dan kekesalan terasa begitu mendalam. Dalam hal ini, bantuan pihak profesional memang diperlukan. Carilah terapis yang secara khusus mendalami bidang konseling pasangan, untuk mendapatkan bantuan dan saran terbaik bagi Anda dan pasangan.